berdasarkan surat gugatannya yaitu tanggal 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holster yang dikuasakan kepada Mazhab Besar Suriah melawan Sutisna. Itu aja yang masuk ke Pengadilan Agama Cikarang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, ada kabar mengejutkan bahwasannya Sule digugat cerai secara resmi oleh Natalie Holzer. Dan sidangnya akan digelar 20 Juli. Ya, memang Natalie Holzer resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Sule di Pengadilan Agama Cikarang. Waktu sidang perdana juga sudah ditentukan. Hal ini dikabarkan oleh Maman Suherman selaku panitera Pengadilan Agama Cikarang Kamis 7 Juli 2022. Kedua pihak dipanggil sidang pada 20 Juli 2022. Sidang perdana nantinya bakal beragenda mediasi. Sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara, keduanya dipertemukan untuk didamaikan. Gugatan cerai Natalie Holzer terhadap Sule terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang sejak 5 Juli 2022. Maman menjelaskan bahwa Natalie Holzer mendaftarkan gugatan lewat kuasa hukumnya dari sistem e-court. Natalie Holzer yang sudah dikuasakan ke kuasa hukumnya menggugat Sutisna bin Dodo Mulyana, yaitu Sule. Gugatan Natalie Holzer terhadap Sule tercatat dengan nomor register 2145 PDT /G/2022 Cikarang. Pengadilan juga sudah menetapkan jadwal sidang perdana untuk kedua pasangan. Natalie Holzer menerima pinangan Sule pada 15 November 2020. Keduanya menggelar pernikahan di Samara Resto, Jati Sampurna, Bekasi. Dari pernikahan itu, Natalie Holzer dan Sule dikaruniai satu anak laki-laki yang diberi nama Azam Ardiansah Sutisna. Sebelum ini hubungan Natalie Holzer dan dikabarkan renggang dengan Putri Delina, salah satu anak Sule. Natalie bahkan sampai meninggalkan rumah Sule untuk kedua kalinya sambil membawa anak mereka. Rumah tangga yang baru dikayu dalam hitungan bulan membawa Natalie Holzer pada keputusan mengejutkan. Beragam tafsir yang sempat bermunculan sering luapan galau Natalie di sosial media terjawab gamblang sekaligus menghentak banyak orang. Lewat pengakuan sang oma, Happy, kesabaran Natalie sudah mencapai ambang batas yang membuatnya mantap bercerai dari sang komedian. Tetapi persoalan apa yang membuat pernikahan pasangan ini berada di ujung tanduk perpisahan? Sebesar apa bara konflik yang memadamkan api cinta hanya dalam 5 bulan usia pernikahan mereka? Disangkal atau diamini, benang kusut persoalan dalam rumah tangga Natalie dan Sule sudah kadung jadi magma pembicaraan banyak orang. Terlebih ketika pihak Natalie secara gamblang menyibak akar persoalan. Di bingkai ini, Hetty hingga sang paman yang berada di Belanda sana menyibak tabir sikap Sule yang membuat Natalie merasa tak dihargai dan dianggap sebagai seorang istri. Nah, sebetulnya nggak ada masalah, hal kecil tapi sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya tanya, lo punya laki di rumah tapi lo nggak diusir abang, masalah karena salah bicara atau tersinggung, lo nggak diusir abang, mau lo didiemin. Buat apa di sana kalau keadaannya selalu ada keributan yang for nothing lah gitu di Inggrisnya ya. Apalagi Natalia juga. Natalie Holzer sebelumnya sempat keluar dari rumah pada 2021. Saat itu ia memutuskan pergi karena merasa tidak dihargai sebagai istri baru Sule. Inilah 5 kabar mengejutkan antara Sule dan Natalie Holzer. Di posisi pertama, 5 kabar mengejutkan antara Sule dan Natalie Holzer. Natalie pergi dari rumah Sule. Sudah beberapa hari ini Natalie Holzer ternyata telah angkat kaki dari kediaman sang suami. Hal tersebut diungkap secara mengejutkan oleh Hetty Holzer, oma Natalie yang biasa ia panggil Mami kemarin. Kepada sang oma, Natalie mengaku sudah tak kuat. Tak sampai hati mendengarkan curhatan sang cucu, sang oma pun memberikan saran agar Natalie pergi meninggalkan kediaman Sule.
Kabar ini pun nyatanya juga dibenarkan oleh Sule. Saat ditemui kemarin, Sule mengaku bahwa Natalie memang tak lagi berada di rumahnya. Gugatan cerai dari Natalie Holzer terhadap komedian Sule, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi memang betul ya, Pengadilan Agama Cikarang itu telah menerima perkara gugatan yang berupa ekot. Nah, jadi perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya yaitu tanggal 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holzer yang dikuasakan kepada Mazhab Besar Suriah melawan Sutisna. Nah, itu aja yang masuk ke Pengadilan Agama Cikarang. Gugatan dimasukkan tanggal berapa dan boleh tahu nomor perkaranya berapa loh, Pak? Terkait gugatan itu perkaranya 2145-PDT-G-2022-PA Cikarang. Jadi gugatan itu telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 5 Juli 2022. Kemudian telah ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama, dan telah ditetapkan juga hari sidangnya yaitu pada tanggal 20 Juli 2022 hari Rabu. Penggugat yang kemarin melayangkan itu langsung kuasa hukumnya atau Natalie sendiri ke sini? Ya, jadi kemarin pendaftaran ekot itu kan pendaftaran secara online. Jadi yang mendaftarkan itu kuasa hukumnya melalui online. Nah, baik itu pendaftaran maupun pembayarannya. Nah, sekarang setelah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cikarang, terdaftar dengan perkara nomor 2145/2022 tersebut. Untuk Natalie sendiri mengajukan hak asuh anakkah atau mengajukan harta gonoginikah seperti apa, Pak, dalam gugatannya? Kalau saya lihat di dalam gugatan itu kumulasi ya. Ada gugatan cerai, ada hak asuh anak, dan ada juga nafkah anak. Seperti itu. Oke. Kalau untuk alasan gugatan sendiri mungkin ada penjelasan gitu, Pak, gimana? Kalau untuk alasan perceraian itu kan sudah ke materi ya, bukan kewenangan kami. Jadi kami hanya di kepanitraan hanya bisa memberikan info sebatas perkara itu sudah masuk atau belum ke Pengadilan Agama Cikarang. Di agenda pertama itu juga sambil mediasi atau bagaimana, Pak? Ya, kalau dua-duanya nanti hadir, ada upaya untuk mediasi, dimediasikan oleh Pengadilan Agama Cikarang. Nah, nanti untuk selanjutnya itu wilayah majelis hakim. Berarti ada kemungkinan ketika mediasi itu untuk rujuk kembali, ya, Pak? Ya, bisa saja rujuk kembali. Karena ini kan baru pertama ini ya permasalahan, ya nanti di dalam mediasi itu ada upaya untuk merukunkan, untuk mendamaikan, jangan sampai terjadi perceraian. Oke. Seandainya salah satu pihak tidak hadir, Pak, baik tergugat ataupun penggugat gitu, Pak, dari pihak Majelis Pengadilan Agama sendiri bagaimana, Pak? Ya, alurnya ya, Pak, ya, kita bicara alurnya. Ya, itu kan nanti hakim yang menentukan ya. Hakim mempunyai sikap ke sana gitu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kami tidak bisa menjabarkan lebih jauh lagi seperti itu. Oke, terkait hak asuh anak sendiri, berarti Natalie meminta hak asuh anak kepadanya, Pak, ya? Iya, kalau di dalam gugatan seperti itu. Anak yang dari pernikahan Sule ya? Iya, yang sekarang ini. Kalau untuk besaran nafkah sendiri disebutkan sih, Pak? Tidak, saya tidak bisa menjabarkan ya. Itu ranah majelis. Masuk materi juga. Iya, ke materi ya, nggak bisa di. Ya kalau seandainya Bapak sama Ibu ingin mengetahui, bisa menanyakan langsung pada yang bersangkutan. Punten, Pak, nama kuasa hukumnya Natalie bisa disebutkan, Pak, namanya? Bapak Mazhab Besar. Mazhab Besar. Ya. Mazhab Besar. Ya. Untuk Sule sendiri? Untuk saudara Sule selama ini belum ada yang mendaftarkan sebagai kuasanya. Belum ada ya. Berarti tetap mendaftar yang didaftarkan alamat yang di Kelapa Gading, Pak, ya? Betul. Alamat kuasa hukumnya di Kelapa Gading, alamat kuasa hukum penggugat. Kalau Pak Sule-nya di Tambun Selatan.